Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menanyakan kabar anak-anak kami dulu di rumah. Bagaimana kabar kalian semua, nak? Sehat, Pak. Baik, Pak. Ya. Kelas, apa teman-temanmu yang belum hadir hari ini? Udin, Pak. Erwin, nak Erwin. Ya, Pak. Udin nggak masuk, Pak. Sakit perut dia, Pak. Oh. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru dengan materi yang baru. Tapi Bapak melihat anak-anak kami kurang semangat. Mungkin karena sudah mulai siang ya, dan mulai lapar. Jadi Bapak memberikan sebuah semangat, yaitu sebuah yel-yel. Ya. Bisa, Pak. Aku cinta Bahasa Indonesia. Aku bangga Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia Luar biasa. Baik. Terima kasih Bapak menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita nanti masuk pada materi tentang puisi. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Jadi inilah kompetensi dasar kita, itu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Sedangkan indikator atau tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak kami harus mampu menentukan unsur fisik teks puisi, menganalisis unsur batin teks puisi, dan menyimpulkan unsur pembangun teks puisi. Tentu anak-anak kami sudah pernah merasakan baik itu jatuh cinta, kesedihan, kebahagiaan, kegelisahan. Tentu anak kami sudah pernah merasakannya, iya kan? Iya, Pak. Silakan cermati kira-kira apa yang kamu dapatkan setelah mencermati dari teks ini. Apa keunikan ataupun ciri khas dari teks ini dibandingkan dengan teks yang sudah pernah anak-anak kami pelajari? Silakan. Di tengah-tengah kok itu bentuknya agak mengerucut seperti itu ya, Pak. Terus Saya isinya, Pak. Ya. Beda dengan teks cerpen, Pak. Iya, benar. Biasanya itu loh, Pak, susah dimengerti, Pak. Iya, Nagu, benar itu, Nak. Iya, Benar. Pak. Ada lagi yang lain? Banyak menggunakan bahasa kata konotasi, Pak. Iya, tentu ada yang namanya unsur-unsur pembangunnya kan? Benar, Pak. Ya. Ada dua kategori unsur pembangun, yaitu ada unsur fisik dan ada unsur batin. Unsur yang ada atau dapat dilihat dalam puisi, Pak. Unsur yang tak terlihat, Pak. Ya, unsur yang tak terlihat, itu benar. Sebelum Bapak lanjutkan dulu, apakah ada anak-anak kami yang sudah pernah membuat puisi? Iya, Pak. Silakan Iya, Pak. membacakan apa bagian A itu, Nak, bagian A-nya. Itu unsur batin puisi yang terdiri dari Ya. tema, kedua rasa atau feeling, yang ketiga nadanya, suasananya, yang keempat amanat, Pak. Si Endah, apa Iya, itu Pak. yang disebut dengan amanat? Apa itu yang Amanat. dimaksud dengan amanat? Amanat itu semacam pesan ya, Pak. Jadi penulis itu ingin menyampaikan pesan kepada pembacanya itu tentang apa gitu, Pak. Menurut saya loh, Pak. Iya, benar. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, benar. Baik. Sekarang kita masuk pada unsur fisik. Ya. Kita sudah jelaskan tadi bahwa unsur fisik ini dia itu tersurat, bisa kita temukan langsung. Ya, boleh Bapak katakan
mudah mencari unsur fisik ini daripada unsur batin. Tahu ada, silakan ditanyakan. Ada Pak, tipografi atau tata wajah itu apa ya Pak ya? Oh, baik. Sebelum Bapak jawab, apakah ada anak-anak kami yang bisa menanggapi? Saya Pak, coba saya Ya, jawab. Tipografi itu bentuknya ya Pak ya? benar sekali. Ada yang masih belum dipahami pada kedua unsur ini? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau sudah, Bapak akan lanjutkan. Kasih. Baik, sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Mana kemarin Bapak sudah bagikan atau Bapak share LKPD melalui grup WhatsApp. Mudah-mudahan masih tersimpan di HP ataupun laptop anak-anak kami semuanya. Masih ada kan? Masih, Pak. Sudah. Pertama Bu Enda, yang kedua Ibu Fitri, yang ketiga Juma Adi, yang keempat Astuti. Kelompok 2 Erwin, Elina, Isna, dan Ida. Kelompok 3 Nak Aini, Erna, dan Citra. Nah, jadi yang menjadi tugasnya nanti adalah silakan tentukan apa tema dari puisi yang sudah kita pelajari ini, kemudian apa majas yang digunakan atau gaya bahasa, dan yang ketiganya apa feeling atau rasa dari penulis puisi tersebut yang disampaikan kepada pembaca. Silakan didiskusikan dan masing-masing kelompok harus proaktif ya. Silakan dibagi perannya masing-masing, jangan sampai ada yang pasif. Ya. Silakan dikerjakan. Rasa itu gimana jawabnya, Pak? Apa, Nak? Pada bagian unsur batin, puisi, bagian rasa itu gimana, Pak, jawabnya, Pak? Oh, itulah ya feeling atau perasaan dari teks puisi ini. Ya, bisa dipahami? Paham, Pak. Ya. Ya Pak. Ya, baik, kembali kita pada kelompok tadi. Kelompok 1 Ibu Enda, Fitri, Juma Adi, dan Astuti. Silakan presentasikan hasil kelompokmu, dan kelompok lain juga silakan ditanggapi atau dikomentari. Oke ya Pak, saya coba ya Pak untuk kelompok 1. Diwakili Bu Fitri. Untuk diksi dalam puisi tadi terdapat satu kalimat yang diulang-ulang di awal bait Pak. Misalnya, Ya. siapakah engkau corona? Ada di kalimat Ya. pertama pada setiap bait dari bait 1 sampai bait 5 Pak. Ya. Kemudian yang imaji, di dalam puisi ini terdapat pengimajian, diantaranya sejak engkau datang kami mengurung diri di dalam rumah. Itu berarti penglihatan ya Pak ya. Benar, Nak. Kemudian ada kalimat menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Itu berarti imajinanya rasa ya Pak nggih. Benar, Nak. Kemudian untuk tipografi dimulai dengan huruf kapital di awal kalimat Pak, dan diakhiri Iya. dengan tanda titik. Iya, Nak. Rimanya tidak ada yang bersajak atau tidak memiliki rima sama sekali Pak. Ya. Terdapat beberapa majas di sana, contohnya retoris Pak. Siapakah engkau corona? Iya. Itu dari kelompok 1 Pak untuk unsur-unsur fisik dari puisi Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang ditanggapi juga diberikan waktu.
Kelompok 2 Pak, yang unsur batinnya Pak. Ya, silakan Nak. Ya. Tema pada puisi Corona itu temanya tentang virus corona Pak. Penyebaran Ya. virus corona. Kemudian nada yang ingin digunakan pada saat membaca itu nada marah Pak. Ya. Nah, rasanya itu sedih Pak. Ya. Karena corona menghalangi kehidupan manusia. Benar Nak. Ya, kemudian amanatnya berhati-hati jangan sampai terkena penyakit corona Pak. Iya. Itu saja Pak. Ya Nak, terima kasih. Ya. Kemudian yang kedua, penyusunan baitnya menggunakan kata tengah atau kalimat disusun dengan di tengah sehingga penulisannya tidak rata kanan dan kirinya. Kemudian untuk rimanya, rima dalam puisi tersebut tidak ada yang bersajak atau tidak ada yang memiliki rima yang sama. Contohnya, siapakah engkau corona? Sejak datang kami mengurung diri dalam rumah, mengunci pintu dan jendela dan menutupnya. Lubang angin menutup segala yang terbuka dari rasa. Padahal kami tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Dari apa yang sudah kami pelajari Pak, ternyata teks puisi itu berbeda dengan teks cerpen maupun teks novel. Iya. Mulai dari tipografinya, kemudian diksinya, kemudian kata-kata diksinya, tiap strukturnya berbeda dengan cerpen maupun novel. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Benar yang disampaikan oleh anak-anak kami bahwa kesimpulan pada hari ini Bapak berikan penguatan bahwa teks puisi ini memiliki keunikan dibandingkan dengan teks yang lain, terutama dari unsur pembangun tadi. Ada unsur fisik dan ada juga unsur batin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan perlu Bapak sampaikan hasil dari LKPD anak-anak kami itu Bapak akan periksa, Bapak akan evaluasi. Jadi kalau ada anak-anak kami yang masih belum tuntas, nantinya Bapak akan melaksanakan remedial, dan bagi anak-anak kami yang sudah tuntas, ya, Bapak akan memberikan tes untuk meningkatkan lagi prestasi dari anak-anak kami pada pertemuan berikutnya. Jadi perlu Bapak sampaikan materi kita selanjutnya nanti adalah, kalau ini tentang hanya pengetahuan. Jadi materi kita ke depan keterampilan. Artinya Bapak nanti menyuruh anak-anak kami untuk membuat sebuah puisi. Ya, sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, anak-anak kami harus ya aktif. Kami sebagai guru hanya memfasilitasi saja, memberikan dorongan. Nah, jadi anak-anak kami yang lebih banyak berperan. Ya, bisa dipahami sampai di situ, Nak? Bisa Pak. Bisa, Pak. Paham. Jadi Bisa, Pak. Ya, Nak, terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, maka siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baiklah Pak, saya pimpin doa ya Pak ya. Ya, silakan Nak. Baiklah kawan-kawan, hari ini selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk ilmunya biar berkah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Nak. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak.